Selamat datang di podcast Poci, podcast Cipul, Cina Pulau, Pulau apa? Pulau Jawa terbaik. Itu dia nih. Ngopi. Ngopi ya? Ngopi. Oh, ini belum ada sponsor sih, tapi kalau Good Day Choco mau masuk, kalian boleh langsung ini ya. Enggak usah. Lu mau kemana? Mau ambil air. Ini ada yang record loh. Mau ambil air. Nah, guys. Opening guys, gue denger kok. Jadi gini. Hah? Kenapa? Nggak ada, ini lagi coba opening nih. Nih. Kencengin biar gue bisa ikutan. Nah, lu tahu nggak sih kasus baru-baru ini? Lu tahu nggak sih baru-baru ini ada kejadian di kereta api? Nah, kayak Kita bahas apa hari ini? Bahas pinjol. Orgil. Pistol. Udah kayak orgil. Pistol. Kita pertama-tama mau turut prihatin. Lu sibuk banget ya, kayak pejabat lu. Emang pejabat di Indonesia sibuk ya? Orang kerjanya tidur doang, sibuk. Pertama-tama kita mau ucapin turut prihatin ya buat mbak-mbak yang kena lemparan batu di kereta api. Itu viral banget tuh. Emang iya? Jadi ada video, nanti ada videonya. Mbak-mbak baru-baru ini dia lagi bikin vlog baca buku di kereta api, dalam kereta api kena gitu? Dari Jogja ke Surabaya, malam-malam tiba-tiba dilemparin batu ke kaca pecah. Pum. Anjing, kasihan. Itu langsung sampai. Tapi ini pecahan kaca masuk ke mata dia langsung. Oh iya? Pas banget lagi terekam A Day in My Life. Jadi kayak beneran. Takut banget sekarang kayak orang isengnya kebangetan banget ya, kayak lu kalau mau iseng di Mobile Legends aja lah, ambil ini Hilda MM anjing. Enggak, itu pasti bocil-bocil ini anjay. Masalah malam-malam loh. Masa orang malam-malam gabutnya celakain orang deh, lempar batu gitu. Bisa. Gak, siapa tahu itu kayak truth order dia. Truth order, anjing. Main truth order. Ngopi nggak? Enggak usah. Ini ngopi. Kayak better, kayak enggak. Ngopi. Minimal air panas, bodoh. Minimal air panas biar terlarut, babi. Nah, kita mau turut ngopi. Ya, kita mau turut prihatin buat mbak satu itu ya. Kasihan ya, semoga namanya Hari Naas. Iya. Hari Naas nggak ada yang tahu ya, kayak itu kayak bocil ya. Nggak mungkin orang dewasa gabutnya yang celakain orang di kereta sih. Mungkin aja anjir. Mungkin ya. Tapi lu pernah diisengin orang nggak? Kayak tapi yang lu nya rugi banget diisengin gitu. Gue pernah ini tahu, gue pernah bukan gak sengaja tapi sih. Tapi ngomong-ngomong itu kok air panasnya di keranjang. Berapa lu taruh keranjang? Jauh anjingnya di bawah, cowok. Berarti lu turun ke bawah buat apa? Nah, hebat loh air panas anti ini, keranjangnya anti air panas loh. Aduh, tumpah semua, cok. Nah, lu pernah diisengin nggak bocil atau apa gitu? Disengin bocil, gue yang ngisengin bocil. Malah lu yang ngisengin, lu pelakunya malah ya. Gue suka bikin bocil nangis, gue. Oh, suka banget ya? Gue suka bikin bocil-bocil nangis biasanya. Aku kadang suka ini juga sih, suka bilang, jangan ke belakang pohon itu, kemarin ada yang jatuh di situ dan meninggal. Aku bilang gitu, kayak bocil-bocil. biar takut. Biar takut. Tapi gue tuh pernah, bukan ngisengin orang juga sih, kayak nggak sengaja gitu. Jadi kayak di sekolah gue, dulu tuh kayak kayaknya ini semua orang kayaknya pernah sih. Gue nggak tahu lu pernah apa enggak kayak. Jadi sekolah gue tuh kayak gue tuh punya temen cewek kan. Nah terus pas pulang sekolah itu gue lihat dia ada di lorong sekolah gitu kan. Rambutnya kan kayak dia kepang gitu kan. Bukan dia kepang gitu. Dia pakai ponytail. Iya, dia pakai kepang gitu kan. Terus biasanya temen gue tuh satu orang temen gue tuh emang selalu kepang rambutnya begitu kan. Terus ada yang iseng potong. Dipotongin kepangnya. Dipotong terus disantet. Anjing. Gila ya. Terus pas dari belakang gue giniin, gue tarik ya? rambutnya, cowok. Wah, terus dia gini kan. Kayak gini sampai balik-balik, anjing bukan temen gue, cowok. Aduh. Kayak itu orang lain. Terus gue kayak, wah, maaf. Terus gimana? Dengan kondisi marah atau kondisi bingung? Kondisi bingung kayak. Bingung ya? Udah bingung tapi sakit lagi ya? Terjadi? Saya di mana? Gitu-gitu. Terus dia, maaf, gue langsung cabut, langsung lari, gue pergi anjir. Paling gue pernahnya itu ini. Lu pernah nggak pengen ngisengin orang tapi salah target? Aku pernahnya ini, pasti lu pernah lah kayak dijemput orang tua pakai mobil, lu salah masuk mobil bocil ya. Kita masih kecil, kita masuk ke mobil, kan biasa orang tua tunggu depan ya mobil dijemput. Gue pernah. Kita masuk ke dalam gitu. Gue pernah salah masuk, jadi kayak dijemput kan, set. Gue buka pintu set. Gue duduk tuh. Udah diem tuh. Terus tiba-tiba terbang. Ternyata gue masuk helikopter. Di helikopter ya? Suppose kalau lu ada helikopter ya?
terbang ke atas terbang ke atas. Terus anjing Terus kata driver, salah nih, ditendang dibuang. Kita mau kemana? Terus kata dia kita, we're going to Los Angeles. Mau jadi angkatan udara. Yes, gitu welcome to Squid Game USA. Kalau aku paling pernah salah masuk aja sih, harusnya lubang atas bukan lubang bawah. Lubang atas berarti hidung. Masuk lu itunya di hidung. Apa bukan itu kan colok. Dipusar sampai tembus. Anjing, jorok banget anjing. Nah, itu ya guys. Basa-basi seputar iseng-iseng gitu loh. Sekarang topik utamanya aku mau bahas soal ini. Apa kita akan membedah aku punya list fakta-fakta dari setiap zodiak. Dan kita bisa nyocokin dengan teman kita apakah ini sesuai atau enggak. I'm a zodiac master, you know. I'm a zodiac master. Apakah zodiak itu sebagai just for fun-nya lu doang dalam nyari pasangan atau itu jadi salah satu kriteria wajib zodiak itu menurut lu? Tapi kayak sebenarnya kadang ya. Kayak menurut aku anjing, zodiak itu kayak apa ya? Kayak zodiak itu is like a quick scan of people. Kayak kalau kamu ketemu orang ya itu quick scan of people. Sebenarnya zodiak itu nggak mendetermine sifat, tetapi somehow semua ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada gitu ada ya, di zodiak itu. Jadi kayak sebenarnya zodiak itu nggak mendetermine orang, tetapi untuk sekedar quick scan dan untuk sekedar kayak misalnya berhati-hati atau segala macam, ya itu biasanya gue jadikan kayak quick scan aja gitu. Tapi kadang semua ciri-ciri ini terlalu mirip sampai kita malah mempertanyakan dan membatasi diri kita untuk berteman dengan zodiak yang tidak cocok gitu ya. Betul, kita bahas ya ini. Kita bahas fun fact setiap zodiaknya. Yang pertama Aries nih. Mana kopi gua anjing? Di ketinggian. Ini tadi kan tangan lu sibuk sendiri ya. Gak kelihatan. Iya. Gak kelihatan anjing. Nah, diminum jangan dijilat. Nah. Yang pertama Aries, 21 Maret sampai 19 April. Yang pertama paling gampang emosi, tapi marahnya nggak lama, cepat lupa. Aries tuh tau nggak siapa? Dwiki. Oh Dwiki ya? Oh ya mirip ya. Iya. Dia kan gampang emosi, tapi marahnya. Oh iya benar ya. Dia gampang emosi, tapi marahnya cepat surut. Oh iya benar. Di konten pun kayak gitu ya. Di konten pun kayak gitu. Dan dia itu bukan tipe yang ingat masalah gitu loh. Jadi kayak dia aja lupa dia emosinya kenapa gitu. Aries itu adalah tipe yang chaser. Mereka tuh pengejar orang. Ingat gak? Dwiki dulu waktu sama si Via. Dwiki ngejar banget. Ngejar sampai ke itu kan dia. Iya. Kemana sih? Ke Pekanbaru. Dia kan dari tempat sampai ke Pekanbaru loh dia. Dia belum pernah ke Pekanbaru tapi demi si Via tuh dikejar sampai Pekanbaru. Dan hanya dalam hitungan bulan loh, belum tahun udah nikah langsung. Aries karena Aries itu zodiak fire sign, api. Tumpah, Cok. Ini tumpah ya. Bocor anjing. Ini tuh bukan wadah air, Cok. Memang dari awal nggak ada yang orang ngide taruh di ranjang tolol. Tapi nggak ada orang kepikiran taruh air panas ada cangkir pilih ranjang. Bu Fitri tolong ya. Bu Fitri kan nanti nonton video ini, tolong ya. Dipel ya Bu Fit. Iya Bu Fitri. Lantai 3 Bu. Tapi benar sih katanya Aries itu kan the chaser. Soalnya kan mantanku selama hubungan ngejar orang kan. Oh mantanmu Aries juga? Iya dan ngejar orang duluan gitu. Aries tuh Aries tuh kayaknya gampang sukanya, gampang turn off-nya. Oh, makanya gitu. Itu ya. Iya, terus fakta selanjutnya dari Aries itu yang satunya lagi, dia itu suka nggak sabaran. Nggak sabaran. Berarti mirip juga dengan The Chaser itu ya. Si Dwiki kan orangnya nggak sabaran. Lihat aja di konten gue. Lihat langsung hamil, langsung punya sarga anaknya. Bener. Iya, langsung terus, sabaran. Saking nggak sabarannya, si anaknya udah punya anak lagi sekarang. Oh iya, saking nggak sabaran. Anaknya punya anak. Iya. Oh itu kayak itu kriminal sih. Itu saking nggak sabarannya. Pas dia mau wedding, IO-nya dia buang, dia urus acaranya sendiri. Dia nggak perlu IO. jadi kayak urus IO buat wedding. Iya. Terus saking dia nggak sabarannya kayak udah nggak usah lu yang ngurus, gua aja yang ngurus. Terus saking nggak sabaran dia wedding dulu, punya anak baru pre-wedding. biar cepat aja cepet gitu. Dulu weddingnya gitu. ya. Memang anjing Dwiki keren ya. Bukan lebih ke Dwiki sih yang anjing. Yang selanjutnya Taurus. Waduh. Gue nih. 20 April sampai 20 Mei. Tahu nggak Taurus itu orangnya kayak gimana? Kayaknya udah paling tahu nih. Yang pertama aja nih, paling setia. Loyal, baik, penyayang. Ini hot dan pinter, seksi, lucu, bisa banyak ronde gitu. Juga dermawan. Dermawan semua.
Zodiak yang cocok sama Taurus, Aries cocok sama Taurus. Capricorn cocok sama Taurus. Sagittarius cocok sama Taurus. Kok semuanya disebut deh? Aquarius, Libra. Kecuali Gemini. Dia tadi nggak sebut Gemini nih. Gemini cocok tapi Taurusnya nggak mau. Lalu cocok tapi mending dibuang. Iya, semuanya cocok sama Taurus. Karena Taurus itu sepenyayang itu. Gitu ya? Setergiring plek itu, Cok. Oh ini ya. Fakta kedua Taurus. Bisa nyimpen. Pertama aja belum. Pertama itu paling setia, tapi juga sometimes paling keras kepala. Betul. Taurus itu ya. Itu ya gue makanya lu sangat ini. Aku relate sih. Lu nggak suka dengan rezim pemerintah sekarang ya. Wes. Jangan terlalu ke situ, Mas. Udah tahu mau perang dunia ketiga kita. Dunia ketiga nih. Marahnya ke situ. Parah banget perang dunia. Orang aku belum nikah, minimal tunggu aku nikah dulu lah punya anak. Iya anjing. Aku pengen rasain jangan punya nikah belum, pacar aja belum, Cok. Udah belum masuk udah perang anjir. Ini bukan nyari istri malah nyari perkara kan dunia ini. Anjing. Nah, yang kedua itu faktanya mereka itu sangat dengan comfort zone apapun seperti makanan enak, kasur yang empuk atau wangi-wangian di ruangan. Tapi itu iya. Oh iya, nggak harus ditarik rambut loh. Gue kalau suka sama makanan, gue tuh bisa makan makanan itu tuh berminggu-minggu sampai gue enak. Oh iya? Iya. Sampai chefnya udah tanda di muka lu gitu. Lu nggak tahu waktu itu kayak apa? Pasti semua orang tahu spaghetti. Spaghetti ya. Sebenarnya spaghetti they have to pay me anjir. Karena dapat free story loh. Dia sampai buka cabang di Pik loh anjay. Oh iya berkas satu orang ini. Enggak, berkas investor. Investor anjing. Bukan karena pelanggan tetap anjing. Enggak, tapi maksudnya kayak ya kalau gue tuh kayak apa ya, pernah dulu seporsi mie kari gue tuh saking gue sukanya sampai aku udah muak diajak lagi, udahlah makan lagi gitu. Tapi gue sukanya, gue tuh pernah kayak 2 minggu berturut-turut gue makan itu sampai, tapi gue tuh gitu sampai kayak, bukan seporsi mie kari lagi, seember mie kari, seliter mie kari. Gue tuh kalau suka sesuatu gue makan terus sampai gue gak enak gitu. Jadi kayak misalnya lagu juga kayak gitu. Lagu lu putar-putar terus kan? Gue puter terus sampai gue nggak bisa denger lagi. Dan termasuk cara gue move on kayak begitu. Oh, jadi gitu. Jadi lu bucini sampai lu bosan gitu ya. Salah. Cara gue move on adalah kalau gue disakitin orang adalah gue rasa-rasain sakitnya, gue rasa-rasain sampai terasa nggak sakit lagi. Oh, jadi lu sengaja biarkan lu diserang terus gitu ya? Biarkan gue kayak misalnya gue lagi sakit hati di ini nama orang. Gue sengajain denger lagu-lagu galau, pokoknya gue sengajain lihat story dia. Oh, lu sengaja. Iya. Kayak lu sengaja cek repost TikTok dia gitu ya. Tiap makin lihat gue makin sakit hati, tiap denger lagu gue makin stres, tapi makin stres, let it hurt until it doesn't hurt. Sampai jadi batu. Iya, sampai jadi kayak gak sakit lagi gitu. Oh gitu cara lu? Iya, itu cara kalau aku bedanya, aku cut off total sih. Aku cut off dah. Sebelum aku tahu update apapun dari dia, aku cut off, unfollow, block semua. Nah, kalau gue setelah itu baru gue cut off. Oh gitu ya? Setelah itu baru gue udah selesai. Gitu udah ketika gue udah gak ada rasa lagi, disitulah you lose me, you lose all of me gitu. Gue udah nggak bakal ada lagi di hidup. Nanti lu kalau mau bikin anak bosan dong lu lama-lama, atau lu paksain terus sampai lu bosan gitu. Ya paling kayak gue happy-happynya kalau misalnya gue punya anak ya 3 tahun awal doang. 3 tahun awal. Tahun keempat udah. Tahun keempat biarin dia ibunya aja ngurus udah. Udah ibunya ngurus lah. Ya. Kalau ternyata ibunya Taurus juga ya berarti kayak kasih aja ke siapa kayak anjing ke panti asuhan anjing. Alasannya kenapa? Bosan. Pengen yang baru, pengen anak baru. Ini jarang nih, ini sipit nih. Kayak gitu. Permisi Bu, ini ada anak Bu, ada anak gak kepake. Gak kepake. Ada anak anjing ke item anjing nanti item. Iya, ada anak ini nggak kita pakai sih Ibu, kayak kalau mau bisa dipelihara. Fakta terakhir Taurus, mereka nggak suka perubahan, lebih suka rutinitas atau rencana yang aman gitu. Kayak mungkin nih. Mungkin ya. tapi kalau ini kayaknya half sih. Ya. Kayak tergantung situasi ya. Menurut gue karena perubahan itu adalah aspek dari hidup. Iya kan, kayak lu tuh nggak bisa menghindari itu gitu. Jadi perubahan kayak pasti akan ada sih. Apa sih faktanya nggak suka perubahan? Iya, nggak suka perubahan, lebih suka rutinitas yang aman gitu. Mungkin kalau dulu gue iya, tapi kalau sekarang gue lebih ke mencoba beradaptasi sih sama perubahan sih, karena pelajaran hidup tuh mengajari kalau pelajaran hidupku mengajariku untuk kayak hidup itu pasti ada siklus berubahnya dan ya bagaimanapun juga kita harus beradaptasi. Makanya gitu. lu tiba-tiba mencoba menari, tiba-tiba belajar menari, belajar menyanyi semuanya. Gue belajar ini sekarang juga anjing, belajar boxing, belajar coli pakai hidung. Bisa ya gitu? Iya. Itu sepanjang apa itu? Berarti ngacengnya segini? Enggak, hidung gue kalau ngaceng panjang ke bawah.
Anjing. Justru hidung gue yang banyak ke bawah. Kalau enggak, kita kan dari tadi nggak ngobrol hidung siapa kan? Dari tadi nggak ngomongin hidung siapa kan? hidung Bu Fitri. Nah, selanjutnya Gemini. Aduh, skip ya. Maaf skip. ya guys. Maaf guys. Cancer ya kita. Cancer, kita ke Cancer. 21 Juni ke 22 Juli. Oke, yang pertama, Cancer itu super emosional dan nggak selalu nunjukin ke orang. Lu tau nggak Cancer siapa? Siapa? Yang gampang baperan ya? Cancer. Cindy kan? Cindy. Oh iya kan gampang. Gemini tau nggak siapa? Gemini, CO. CO. Oh iya. Cancer ini gampang baper, gampang mulut-mulutan tapi nggak selalu nunjukin ke orang. Jadi kayak dipendam. Ya sih, Karena Cancer itu tau nggak? Cancer itu simbolnya adalah kepiting. Kepiting. Kepiting itu kan Seafood. terlihat keras di luar. Keras dulu, tapi dalamnya Padahal sebenarnya pas kalau digigit keras dong. tetap keras. Kayak kepiting yang mana dulu nih? Kepiting yang mana anjing? Tapi harusnya empuk dong. Kecuali kalau lu belaset baru. baru. Coba kepiting lu gigit masih keras. Masih keras ya. Iya. Kepiting lu colok ke mata lu keras nggak? Keras. Tapi dalamnya gitu. Tapi ini, kan? ternyata dalam itu sebenarnya mereka ada orang yang soft. Jadi mereka tuh terlihat keras di luar, padahal pas dibuka baru dia soft. Dia soft. Tapi sementara beda. Kalau kita tuh biasanya kerasnya kalau apa? Kalau dikocok, kalau di pelintir-pentilnya gitu. Tapi ngomong-ngomong kepiting, kalau lu lagi ngedit, lu tukang kopekin kepiting atau lu yang nunggu dikasih gitu? Gue kopekin orang. Kopekin ya? Gue kopekin orang, ya. Kalau misalnya ada orang yang gak suka makan kepiting, gue bukain. Gue orangnya gitu ya? act of service ya? Gue tuh bisa beradaptasi dengan love language apapun. Iya. Saking service-nya. Kalau gue suka sama orang, gue tanya dia semua aspeknya keluar ya. Gue tanya dia love language-nya apa. Gue bisa menguasai itu. Gue adalah adab ya. Gue menguasai ke semua love language. Makanya sama orang yang kalau ketemu gue pada nyaman anjay. Nyaman ya. Lu bisa menyesuaikan gitu ya. Kamu nyaman nggak? Jangan anjing. Jangan ini masih depan kamera nih. Biasanya kan nanti ya. Oh, kalau nggak depan kamera boleh. Nah, makanya lu kan head of service kepiting itu berarti lu sampai ke dapurnya lu potongin kepiting yang depan chefnya gitu ya. Head of service-nya lu gitu ya. Kalau gue suka sama chefnya. Oh, suka sama chefnya ya. Berarti lu ngedate. Iya. Bentar nih chefnya lumayan juga nih gitu ya. Ke dapur, potong-potong kepiting sambil aku dipotong-potong. Dipotong-potong. Yes. Nah, tunggu dulu gue foto-foto. Cancer buat Rinaldi. Nah, itu guys ada sesi foto ya. Nah, selanjutnya kita bahas Leo deh. Leo itu aku jarang dari teman Leo ya. Leo aku ada satu. 22 Juli sampai 22 Agustus. Teman dekatku ada satu Leo. Yang pertama, haus pujian. Apakah iya Leo? Tunggu dulu. Satu lagi fakta soal Cancer. Cancer ini. Yang tadi kan, Cancer itu tau nggak? Cancer itu adalah orang yang mereka tuh kalau ada masalah mereka tuh kabur. Bukan menyelesaikan, tapi kalau ada masalah mereka kabur. Mereka fleeting cabut. Ini kayak lari dari tanggung jawab. Iya. Kalau yang nggak tahu sih, kalau gue tuh kalau ada masalah gue sukanya didiskusikan. Kalau Cancer tuh tend to they escape from the problem gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada debat atau apa, dia memilih untuk menghindari aja. Nggak usah terlibat apapun gitu. Kalau lagi berantem di hubungan juga sukanya kayak kabur gitu ke rumah temennya mungkin 2-3 hari gitu. Ini sama kayak di komen-komen TikTok biasa kalau ada video-video berita, komentarnya gini, iya guys kronologi gini, terus nggak ada lanjutannya tuh. Tipe itu tuh. Bangsat ya. Tinggalkan komen tapi nggak mau. Nanggung bangsat emang. Itu dia yang komen TikTok gitu. Kita Leo sekarang, kita Leo. Yang pertama haus pujian, tapi memang mereka tuh pantas untuk dipuji. Leo itu Leo itu kayak karena mereka tuh show effort juga gitu. Mereka tuh punya determinasi yang tinggi gitu. Mereka punya mungkin kehadiran mereka punya auranya tersendiri gitu ya. I mean kayak gini, kayak Leo itu kayak misalnya mereka tuh they do 100% in everything. Jadi selalu maksimal dengan. Tau nggak yang Leo siapa? Siapa ya? Ago. Wah, Ago tuh iya sih. Iya. Gitu kalau lihat konten dia sih. Dalam setiap apapun yang mereka lakukan, Leo itu mereka tuh selalu put their 100% effort di situ. Mau di kerjaan, mau di manapun di hubungan. Bahkan di pasangan aja kita sering dengar kan, Ago dikit-dikit ke Jogja nyamperin ceweknya, terbang terus ke ceweknya. Gitu. Jadinya kayak menurut gue wajar sih kalau mereka tuh expect apa yang mereka lakukan itu dipuji atau enggak di-recognize gitu. Menurut gue wajar karena mereka tuh nggak pernah yang setengah-setengah dalam melakukan suatu hal gitu. Aku aja kan sampai pernah di Lampung dari hujan badai
gentengnya bocor, dia kan sampai story di atas genting sambil hujan-hujanan gitu. Buku ini perbaikan genteng. Tuh nggak siapa lagi yang Leo? Siapa lagi tuh? Agnes Monica karena dia Leo. Nah, Leo tuh yang terakhir ini setia banget kalau udah cinta. Kayaknya setia atau enggak ya tergantung pasangan aja lah. Iya sih. Iya. Aku juga pernah dengar cerita Leo yang tukang selingkuh ada. Juga. Iya. Juga ya. Leo ada. Leo Itu yang di Lampung Leo bau kelelawar ya. Iya, bau sayang banget Evo tapi bau kelelawar ya. Sekarang udah rajin-rajin ya. Udah lebih nge-buff dikit Oh, sekarang. iya, karena gara-gara Taehyung. Tapi walaupun maaf ya Bang Agus, lu kalau nge-gym tetap bau kelelawar. Maaf Bang. Badan gede tetapi tetap bau kelelawar. Tapi sekarang aku udah pakai parfum loh. Itu adalah berkat istri-istri. adalah usaha yang patut gue apresiasi sih. Gue sekarang kalau aku ke rumah kayak wangi aku sekarang aja. Wangi cowok. Wangi terus parfum itu parfum bukan parfum malaikat subuh gitu, Cok. Oh, bukan parfum merek lokal Iya, bukan parfum yang beli di pasar, enggak, parfum mahal. Dia beli parfum di duty free anjir. Selanjutnya, Virgo nih. 23 Agustus sampai 22 September yang pertama. Paling perfeksionis. Gue malas sebenarnya bahas Virgo ini. Banget ya. Ini paling perfeksionis, sangat rasional, overthinking. Itu ya. Dia suka memperhatikan kesalahan orang. Virgo itu juga orang yang orangnya jeli banget gitu ya. Dan Virgo itu adalah orang yang lumayan sulit move on. Karena mereka tuh sangat ini. Mereka tuh kayak masih tertinggal perasaan attachmentnya masih tertinggal di orang sebelumnya. Itu pengalaman dengan Virgo ya. Ya, itu Virgo kayak gitu. Tapi benar soal paling perfeksionis, dia paling bisa menyadari kesalahan orang gitu ya. Virgo itu empatinya tinggi. Virgo itu thinker ya. Dan mostly Virgo itu adalah orang-orang yang Tinker Bell. Virgo itu adalah orang-orang yang mereka adalah pendengar yang baik, tetapi mereka belum tentu punya empati. Karena dia jadi pendengar baik doang. Iya, jadi kayak mereka tuh bisa dengerin cerita lu, tetapi mereka belum tentu peduli sama cerita lu. Mereka cuma mau dengerin aja gitu. Iya. Malah kepo malah. Kalau enggak, mereka kayak mereka nggak peduli sama urusan hidup lu gitu. Ya udah, tapi udah dengerin aja lah. Tetapi kalau misalnya beberapa orang kan sebenarnya cuma butuh didengar ya. Iya. Kalau lu butuh tempat buat lu tuh didengar, itu Virgo. Karena mereka tuh nggak bakal bocor. Mereka tuh they really good at keeping secret. Dan mereka nggak bakal ngejudge cerita lu. Iya, benar. Mereka nggak bakal ngejudge dan mereka tuh nggak bakal kayak dipancing-pancing pun sama orang lain. Mereka tuh nggak bakal sebarin cerita lu. Tetapi apakah mereka setelah itu peduli sama perasaan lu, sama cerita lu? Apakah mereka empati dengan keadaan lu? Enggak, belum tentu. Itu Virgo. Iya, tapi kadang kalau pasangan dapatnya yang merasa dia cuek dulu, padahal kayaknya bukan cuek, memang dia gitu aja, nggak ada empatinya mungkin. Iya, jadi kayak Virgo tuh mostly kalau di MBTI ya orang-orang Virgo tuh T. Jadi bukan feeling, mereka tuh thinking mostly ya. Nggak tahu ya, karena hampir semua teman gue yang Virgo semuanya thinking gitu. Orang-orang yang berpikir, yang pintar, mereka tuh pintar, sebenarnya kreatif, tetapi ya. Di sini ada tulisannya rasional, iya kan, logik gitu. Karena kayak setiap zodiak ini ternyata ada teman ada ini loh, ada semblance-nya gitu, hal yang samanya gitu ada kan. Tapi katanya setiap zodiak tuh ada dua sisi yang berbeda gitu ya. Kayak ini sebenarnya kebalikannya. Ada kayak orang yang bilang ada Libra baik, ada Libra jahat gitu itu. Kayak biasanya Libra Mei, Taurus April, Taurus Mei itu beda lagi tuh. Karena Taurus April itu kan mepet sama Aries, sedangkan Taurus Mei itu mepet sama Gemini anjir gitu. Ya. Tapi kayak ya udah sih, kalau gue ya nggak ada gitu-gitu lah anjing, Taurus aja udah gitu, bangsat, repot. Belum lagi ada yang bilang kayak rising sun ya. Iya, rising moon, apa sih, rising star, rising tuh. Ribet pokoknya udah Taurus aja udah. Zodiak nggak usah pakai yang baik atau jahat lah. Iya anjing. Yang baik atau jahat cuma tahu baik atau jahat. Iya. Selanjutnya Libra, aku nih. Yang pertama, doyan estetik. Iya sih. Dari dulu kan masih ingat dulu feeds IG ku pernah hijau-hijau ya. Iya. Pernah feeds IG ku pernah semuanya hijau sampai di komentar kata gue kayak ini feed atau tumbuh-tumbuhan. Udah kayak terubus tau nggak, majalah terubus anjing, kayak
Udah pernah juga kayak kuning-kuning gitu gak sih? Pernah Iya era kan? kuning gitu. Era kuning itu gue rasanya tiap lihat IG lu tuh kayak apa ya? Kayak sore mulu ya. bukan kayak lihat film-film drug dealer Meksiko Iya, gitu. kayak foto di Meksiko. Film Money Heist gitu ya. Iya gitu kayak ya. gitu. Suka bikin semua orang nyaman Libra tuh. Lu ada teman Libra nggak yang suka bikin semua orang nyaman atau yang dia sangat Ada. banyak penuh dengan pertimbangan orang? Yang bikin orang nyaman ada. Ada ya? Namanya itu editor gue, dia bikin gue nyaman banget Iya, sebenarnya. kayak nggak perlu deh ini kan tunggu off cam dulu. Dia bikin Kita langsung ke Scorpio ya. Langsung ke Scorpio. Libra refleksnya dulu lah, masa bagus-bagusnya doang. Semuanya Libra tadi kita tuh- kasih ini. Refleks itu paling ini susah ambil keputusan karena penuh dengan pertimbangan ya sih. Soal aku urusan mau putusin mantan aja butuh 2 tahun. 7 tahun. Tapi- 5 tahun tapi mau putusin butuh 2 tahun. Tapi waktu beli iPad nggak mikir tuh. Nggak mikir ya? Waktu beli iPad nggak mikir, nggak ada pertimbangannya. Pertimbang beli iPad beli. Love is blind ya? Love is blind memang. Love is blind. Jadinya ini aku ngerasain juga Libra tuh sangat mementingkan kesenangan orang-orang lain sih daripada dirinya sendiri sih. Jadi kayak ya itulah. Tapi suka ambil keputusannya cuma ketika mau putusin dong butuh 2 tahun gitu. Jadi kayak ya gitulah refleksnya penuh dengan pertimbangan sih. Jadi kalau misalnya lu butuh saran atau butuh nasihat dari orang Libra kayak mereka sendiri kayaknya banyak pikiran juga deh apa yang nasihat buat lu. Boro-boro mikirin lu gitu ya. Mikirin Mikirin diri sendiri aja masih suka 50-50 gitu. Scorpio. Nah, ini adalah sudut yang lumayan red flag juga nih ya. Oktober sampai 21 November. Pertama, orang yang sangat misterius dan sangat menyimpan perasaannya. Bener. Scorpio itu ya, mereka tuh adalah orang yang bisa mengkotak-kotakan. Jadi kayak gini, kayak misalnya dia tuh nggak membuka dirinya 100% ke orang, even ke teman yang terdekatnya pun. Jadi kayak misalnya dia punya 3 circle teman. Teman yang A ini tahu sebagian dirinya cuman yang 1 sampai misalnya AB-nya dia, teman yang 2 ini tahu CD-nya dia, teman yang 3 ini tahu yang EF-nya dia. Jadi kayak nggak ada orang yang tahu dia 100%-nya dia nggak ada. Berarti setiap circle punya ceritanya masing-masing gitu ya. Tahu dia, jadi dia tahu, dia bisa mengkotak-kotakan orang gitu. Dia nggak membuka dirinya. Di keluarganya dia bilang dia arsitek. Arsitek. Di temannya dia Itu penipu. Dia petinju. Terakhir dia pinjol gitu ya. Itu namanya penipu. Enggak bukan penipu. Itu samaran ya. Kalau itu lebih ke dia penipu sih. Enggak itu enggak pikir gue bukan kayak gitu bangsat. Scorpio itu adalah orang yang sangat melankolis ya. Kayak they attached to a song atau to a quotes gitu. Di sini ada nih. Sekalian suka, dia akan sangat setia. Iya, jadi kayak mereka tuh orangnya sangat melankolis ya. Kayak misalnya suka apa ya? Suka kayak ngerilet-riletin dirinya ke lagu gitu-gitu loh. Kayak diulang-ulang terus. Iya. Gitu ya. Dan dia nggak enak ya, kayak tahu. Kayak ke lirik-lirik lagu gitu loh. Kayak misalnya kayak iya. Iya, kayak gitu. Lagu cuma instrumen doang. Romantis lah. Tapi nggak tahu liriknya gitu. Scorpio itu kan skala jengking ya. Jadi kayak terlihatnya dia pelan-pelan tetapi sebenarnya dia beracun juga. Gitu, mematok. Iya, gitu. Gitu anjir. Dia mematikan sebenarnya Virgo itu. Sering dinilai intimidatif karena apalagi kalau dia diam doang. Iya. Karena terkesan dia menyimpan sesuatu. mukanya tuh kayak dingin gitu kayak. Auranya tuh kayak dingin, kayak sulit dideketin. Padahal sebenarnya mereka tuh orang-orang yang cukup baik gitu. Kalau temenan sama Scorpio harus elu yang ngertiin dia. Gila ya. Harus orang yang punya toleransi yang cukup besar yang bisa berteman sama Scorpio itu. Dia nggak minta dimengerti tapi yaudah beginilah aku kasih ngertiin aku. Kalian terima apa enggak? Kayak gitu sih. Karena mereka suka hilang-hilangan, suka gitu. Agak refleks juga. Lumayan sebenarnya. Scorpio nonton ini pasti yang nonton tapi nggak subscribe. Tapi mereka tulus, mereka orang yang tulus. Kayak kalau mereka misalnya sama teman, mereka support, sayang beneran mereka sayang. Cuman emang itu, mereka suka hilang-hilangan gitu. Selanjutnya, udah mau terakhir ini, Sagittarius. Sagittarius. Sampai Desember. Yang pertama, paling suka bebas dan nggak suka dikekang. Sagittarius adalah orang yang sangat ambisius. Ambisius ya, kayak apapun dia pokoknya dia utamain dia sendiri. Tahu nggak siapa teman gue Sagittarius? Siapa? Nicki Minaj. Oh, Nicki Minaj sampai gitu. Oh, makanya dia sangat bebas ya sampai sangat brutal. Sampai wah gila sampai ngambil sama siapapun. Sampai ngentur sama rapper manapun dia mau. Tapi ya masih Nicki Minaj. Nicki Minaj. Sagittarius itu adalah orang yang sangat ambisius. Mereka tuh kalau udah punya goal satu, tidak ada yang bisa menggoyahkan goal itu ya. mereka ya. Kayak misalnya
gue punya ada misalnya nih. Goals gue adalah Sagittarius ya. Goals gue adalah pengen buka restoran. Lu Iya. Apapun yang terjadi, bagaimanapun caranya, mau nipu orang, mau minjem duit ke orang, apapun dilakukan demi mimpinya. Itu Sagittarius tuh kayak gitu tuh. Berarti sebenarnya ada bagian burunya ya? Ada bagian buruknya. Tapi burunya dia jadi memakai segala cara gitu. Buruknya adalah itu red flagnya adalah kayak dia tuh nggak melihat resource-nya dia, jadi kayak dia nggak menilai kemampuan dia. Iya, jadi kayak misalnya dia tuh belum mampu sebenarnya, tetapi karena dia ambisinya gede banget, mengalahkan segalanya, apapun dia lakukan. Sama sih, soalnya aku ada teman cewek ya, Sagittarius juga. Dia kalau lihat nih di mall ada tas yang mahal, wah nih suka banget nih. Dia bisa kayak besoknya datang lagi, minggu depan tiba-tiba udah dibeli aja gitu. Iya kan? Dan aku nggak pernah tanya itu uangnya dari mana. Dia tiba ada uangnya gitu. Lah, gila sih. Apapun caranya pokoknya harus dapat. Nah gitu itu Sagittarius kayak gitu. Tetapi mereka tuh kalau di pertemanan mereka adalah orang yang supportnya tuh bukan main. Iya. Tulisannya di pertemanan jujur banget dan tapi kadang terlalu frontal. Bener. Sagittarius tuh. Bener. Mereka tuh bukan orang yang menyimpan. Misalnya kayak mereka adalah orang yang gampang minta maaf. Mereka menyadari kesalahan mereka. Misalnya nih, gue salah, oke gue minta maaf, terserah lu, nggak apa-apa, lu anjing-anjingin gue nggak apa-apa, lu mau maafin gue juga, lu nggak mau maafin gue juga nggak apa-apa. Tapi mereka kayak yang penting gue minta maaf itu Sagittarius. Mereka juga kayak jujur-jujuran. Gigi lu tonggos. Langsung gitu. Ini kayak apa sih? Kawat kayak gitu. Dagu lu miring gitu. Iya, dagu lu agak naik ke atas deh, oplas deh, gitu. Tetapi mereka melontarkan itu dari rasa sayang karena mereka peduli kan. Jerawat punggung lu pecah. Gitu. Betul, darahnya nyecer sampai lantai gitu, kayak gitu. Berarti frontal. Seru juga ya orang yang frontal. Ya, dan very supportive kayak lu punya usaha apa, mereka akan dengan senang hati membantu, terus kayak beli. Sampai mereka mungkin bisa jadi lu jualan nih. Lu jualan misalnya apalah online shop lah gitu itu ya. Jualan misalnya keripik bulu kaki ya misalnya. Gitu ya. Keripik bulu kaki bukan cuma tapi bulu kaki ada ya, bulu kaki. Mau coba nggak? Bulu kaki. Mau coba nggak? Jangan. Ada itu. Dia bukan cuma beli. Dia bisa beli barangnya. Terus dia bisa live-in itu di TikTok. Jualin barang-barang lu. Sesuportif itu. Dia ya gitu. Sampai dia bikin pabrik sendiri. Dia cetak ulang keripik lu ya. Kalau itu plagiat namanya. Itu kayak anjing. Itu namanya curi ide orang, bangsat. Nih 3 terakhir, Capricorn, Desember ke Januari. Capricorn. Terlihat dingin. Capricorn adalah cegil. Terlihat dingin tapi diam-diam sangat memperhatikan lu. Gitu. Iya, Capricorn tuh cegil tuh. Capricorn tuh cegil tau. Sangat memikirkan masa depan daripada yang sekarang. Betul. Oh gitu, cegil ya. Capricorn tuh sangat grounded. Mostly mereka tuh adalah orang yang suka kerja. Jadi kayak kalau Capricorn hilang, mikirnya ke depan terus ya dia. Kalau Capricorn tuh hilang, misalnya lu lagi dekat sama Capricorn, lu chat dia hilang-hilangan, dia tuh bukan lagi selingkuh, lagi kerja, lagi deadline, lagi ngurusin itu. Lagi benerin urusan dia sendiri aja. Nggak ada waktu ngurus orang lain. Capricorn tuh salah satu zodiak yang paling setia. Soalnya mereka kesibukannya kalau nggak diri sendiri ya sama pasangan aja gitu ya. Tetapi mereka adalah orang yang cegil, very clingy. Kalau udah deket sama orang ya very clingy, terus kayak ini kerja keras banget nih. Suka overthinking, takut kayak overthinkingnya itu mengalahkan logikanya dia. Jadi kayak mereka Albert Einstein ya. Kalau Albert Einstein mikirin aljabar anjing. Iya, kalau ini lebih mikirin kayak bisa mereka tuh tiba-tiba padahal kalian tuh udah saling suka. Tapi dia tuh bisa tiba-tiba suatu malam berpikir kayak gimana ya kalau dia nggak suka sama aku, terus dia jadi berubah sifatnya, jadi dingin, jadi apa. Padahal sebenarnya itu cuma di pikirannya dia. Makanya di sini tulisan terlihat dingin tapi diam-diam memperhatikan juga. Iya, kayak gitu tuh Capricorn. Kayak gitu, kayak dingin. Melompat dan mati. Capricorn tuh ini, dia suka to the point dan nggak suka basa-basi. Benar sih. Kayak kalau lu sama Capricorn, lu harus udah siap terima apa. Kasih tahu intens lu deket sama dia dari awal apa, kayak langsung ya. Iya, kan karena kalau misalnya lu nggak jelas, nggak bakal jalan kemana-mana. Dia nggak suka yang slow, slow burn. Gitu. Dari awal lu udah bilang kayak misalnya kayak, oke, aku di sini itu nyari apa? Nyari teman. Aku di sini tuh nyari apa? Nyari pacar. Nyari apa? Nyari ibu. Kamu mau nggak jadi ibuku? Udah di sini nyari aspri. Aspri. Asisten pribadi. Ya, kamu harus lengkap. Intensimu apa kalau deketin Capricorn? Kayak, oke,
aku mau nyari pacar dan aku nggak ada niatan mau nyari teman gitu, kayak langsung to the point gitu, kayak intensi mau apa? Gitu iya, tapi bagus itu, bagusnya adalah lu nggak bakal dibiarkan wandering sama perasaan lu, nggak kayak Virgo, dia treat ke lu kayak pacarnya dia, padahal sebenarnya kayak bisa tiba-tiba dia bilang kayak nggak sih, itu emang cara aku berteman tuh kayak begitu tahu. Kayak itu babi banget sih orang gitu. Kayak di Virgo tuh ya bisa kayak misalnya nih ke mall, terus dia lihat ada, kalian pernah ngobrolin soal gantungan kunci atau karakter kesukaan lu. Terus di mall tiba-tiba dia bisa beliin lu. Oh gitu. Terus kayak pas ketemu lu, oh iya nih kemana aku di mall aku beliin ini loh kayak gitu. Oh gitu. Terus kayak peka banget ya. Bisa dia juga kayak gini, bisa kayak misalnya lu itu kayak misalnya makan nih jajan di jalan. Ya kan? Ini mah jadi curhat deh. Gini, nih Virgo ini ya, kayak misalnya jajan waktu itu gue di mana sih? Makan di pinggir jalan lah, nasi goreng. Udah kepengen banget, udah lapar juga kan. Pas nyampe, nggak ada. Gue sadar, anjing nggak ada duit kecil. Tapi ada tukang parkir. Terus kayak, kamu mau duit kecil nggak? Aduh nggak ada lagi duit kecil. Terus gue bete. Bukan bete sama dianya, bete sama keadaan. Karena gue lagi lapar dan gue lagi pengen banget nasi goreng itu. Akhirnya lu pukul tukang parkirnya? Akhirnya gue pukul dia. Biar nggak dapat kembalian. Terus akhirnya apa? Akhirnya kayak udah deh, ya udahlah, nggak usah makan sini lah. Akhirnya gue pulang, tapi gue marah, bukan marah sih, kayak gue tuh kayak bete. Jadi di jalan tuh gue diem, terus dia tuh tanya kayak, kamu bete ya? Ya udah kita mampir aja ke ATM. Gue bilang udahlah, nggak usah. Terus kayak dari situ, tapi setelah itu kayak abis bete-bete, abis makan gue kan gitu. Kalau lagi hungry dan angry. Tapi kalau sudah abis makan udah enggak. Terus kayak setelah kejadian itu adalah setiap dia keluar sama gue, dia selalu bawa uang cash dan dia bilang kayak just in case kamu pengen sesuatu di pinggir jalan. Ih gila itu sih, aku kalau gitu aku baper banget. Masa lu nggak baper kalau digituin? Ngaceng banget sih. Tetapi itu semua tindakan mereka itu bisa, itu tuh kayak cuman act of mereka tuh kayak ini cara gue berteman emang kayak gini gitu. Mereka bisa nganggap lu teman doang. Berarti di mata lu spesial, tapi di mata lu ya udah dulu salah satu dari orang yang gue gituin gitu ya. Dia bisa aja kayak udah sedekat itu juga sama teman-teman lu, udah main bareng sama teman-teman lu. Ujung-ujungnya kayak ya dia menganggap lu teman doang. Itu Virgo tuh red flagnya kayak babi gitu. Kayaknya friendly ke semua orang gitu juga ya. Mungkin cara dia gitu ya dekatinnya. Iya, tapi kayak gak mungkin lu gak baper sih. Kayak gitu. Udah, luar terakhir nih. Blok. Aquarius, Januari sampai Februari. Aquarius! Ini dia suka dengan ide-ide yang nyeleneh dan mikirin masa depan. Iya sih. Aquarius itu tau gak siapa? Karena emosinya susah ditebak. Yang aku tahu Kofiki. Janet dia. Katifani. JW. Emosinya susah Kevin. ditebak. Emosinya kadang seperti robot, susah ditebak. Iya sih. Aquarius itu ya, kayak lu bisa ngelihat dia tuh kayak happy, sebenarnya mereka tuh lagi mental breakdown banget. Bisa gitu, dia bisa nutupin emosinya dia bener, sendiri. Kayak you never know what happens in their life gitu. Kayak bisa mereka tuh terlihat seperti orang yang happy, orang yang kayak kelihatannya seneng aja. Sebenarnya mereka tuh lagi struggle mikirin kayak hidupnya mereka gitu. Berarti mereka tuh berani untuk memasang topeng gitu ya. Memasang topeng. Kelihatannya baik-baik aja, tapi sebenarnya di balik itu mereka banyak pikiran. Bener. Gitu ya. Mereka tuh juga orang-orang yang Wallace ya. Wallace. Ya. Go with the flow aja ya. Go with the flow. Mereka tuh kalau di pertemanan nggak gampang baper sama orang. Oh, terus ini yang nggak gampang baper. Kalau ngajak kemana aja gas aja gitu ya, Aquarius itu ya. Ya bisa kayak gitu. Pokoknya mereka Wallace dah. Si Aquarius tuh kayak nggak gampang baper. Temenan sama Aquarius tuh enak gitu. Jadi kayak kalau mereka nggak suka, mereka kasih tahu, mereka nggak akan pendam. Tetapi setelah itu, ya udah kayak biasa lagi aja gitu. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat diam-diam memperhatikan dan menyayangi sih dalam diam gitu. Dan Aquarius mereka ini sangat mandiri sampai mereka itu gampang untuk mengurus dirinya sendiri. Bener, lu lihat aja JW, Katifani, Janet, semua itu Aquarius. Kevin. Iya, mandiri. Dia nggak perlu ngurusin, dia bisa ngurus sendiri ya. Mereka tuh cewek-cewek independen, anjay, cewek-cewek fighter ya. Cewek independen tanpa harus diakuin gitu. Iya. Tanpa pengakuan gitu ya. Tapi meskipun dalam diri tuh sebenarnya mereka tuh kayak ya pengen aku mau dimanja-manja. Sebenarnya pasti kayak gitu. Semua orang pasti ada kayak gitu. Tapi kayak
mereka tuh masih cukup kuat untuk bisa berdiri di kakinya mereka sendiri gitu. Terakhir, Pisces. Pisces adalah best friendku sedunia. Kanatia Pisces. Pertama, dia sangat imajinatif dan sangat penuh dengan mimpi. Betul. Gila. Pisces itu adalah orang-orang yang spiritual. Spiritual ya. Benar. Jadi kayak anggapannya emotional intelligence tinggi lah. Tinggi, mereka sangat spiritual, mereka kayak orang-orang yang percaya dengan hal-hal seperti manifestasi, mimpi. Pokoknya kalau orangnya itu orang yang religius juga, mungkin Pisces tuh sangat dekat pada hal-hal yang berbau spiritual karena mereka mengandalkan intuisi. Mereka tuh sangat kayak gitu. Tahu nggak Pisces apa lagi? Teresa Pisces. Risa Saraswati Pisces. Dapat vision banyak ya. Satu vision dunia lain ya Pak. Kayak gitu ya. Pisces orang-orang sangat spiritual. Terus mereka tuh tegas. Mereka tuh kayak they know what they want. Mereka very vocal about it. Kalau mereka ada opini mereka yang mereka merasa itu wajib diutarakan, mereka they very vocal gitu. Mereka nggak kalau nggak salah, mereka nggak mau kalah. Berarti kalau misalnya ada masalah atau kendala di real life, dia bukan yang menyalahi keadaan, tapi dia mencari tahu dulu sumbernya kenapa ini gitu ya. Dan dia tuh ya lebih ke vokal sih mereka sih, lebih ke vokal. Itu Pisces. Mereka ini sangat romantis dan sering hidup dalam dunia cinta. Lovey-dovey banget. Kalau percintaan tuh mereka sangat lovey-dovey. Dan mereka tidak segan untuk memperlihatkan ke depan umum. Iya, sangat itu gitulah. Terakhir bener nih, punya intuisi yang sangat tajam. Nah, ya kan. Pisces itu Pisces itu mostly adalah orang-orang yang bisa menilai lu dari pertama kali ketemu kayak. Berarti dia karena intuisinya mendebak lu dari first impression. Intuisinya tinggi kayak ini orang nih kayaknya punya niatan buruk nih, dan benar. Ini orang kayak habis pup deh tadi pagi, habis berak tadi. Kalau itu enggak, kalau itu jatuhnya kayak stalker. Iya. Enggak, tapi kayak kalau gue tuh kalau deket sama orang selalu gue bawa ke Kanatia dulu. Kalau udah di-approve sama Kanatia, vibes-nya gimana nih? Berarti udah boleh jalan. Pokoknya kayak Kanatia bilang gini, waktu yang pertama dekat itu kan Kanatia bilang gini, dia ini baik, tetapi hati-hati, dia ini kayak manipulatif. Betul ya, ternyata manipulatif ya? Iya. Terus yang kedua kayak, dia ini belum move on sih, dia ini emotionally not available. Betul. Semuanya betul. Satu lagi dia cantik sih, cuma kayaknya dia hacker deh. Dia hacker ya. Terus kayak, keren ya. Ini sebenarnya baik, cantik, tapi coba kamu cek punya titit. Nah, kayak gitu ya guys, semua seputar zodiak panjang sekali yang bisa kita bahas di sini. Coba kalian punya pengalaman apa sama zodiak tertentu? Apakah ada zodiak yang pernah bikin kalian trauma? Iya. Atau kalian bedah lah teman-teman kalian berdasarkan zodiaknya apakah sesuai dengan ciri-ciri barusan, kecuali Gemini dilarang berkomen ya. Gemini nggak usah, Gemini kita bungkam. Oke, lu kalau tulis Gemini aja goblok lu kayak Robert gitu. Goblok lu sumpah goblok. Udah dimasukin ke kata kunci. Gemini tuh langsung otomatis terhapus. Kalau kata kunci Google-nya langsung otomatis ngeblok user ini gitu. Iya, aduh amit-amit deh Gemini aja. Gitu guys. Coba kalian komen minggu depan bahas topik apa gitu. Iya kan. Ini udah mulai dia udah mulai bingung banget. Tapi ya bisa lah ngasih kita ada topik. Nah, sampai jumpa di Poci saja di Poci podcast Cipu Cina Pulau Jawa terbaik. Bangsat.